Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu hari pernah ditanya oleh salah seorang sahabat atau tabi'in, "Wahai ibunda Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Aisyah, beritahukan kepadaku bagaimana sih akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Aisyah? Kata Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Kata Aisyah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Setiap kita melihat ayat-ayat perintah dalam Al-Quran, ya, itulah akhlak Nabi SAW. Kalau kita jumpai ayat-ayat yang berisi larangan dalam Al-Quran, begitulah akhlak Nabi SAW. Dan bagi mereka ibu-ibu yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran, sudah sepatutnya dan sewajarnya orang seperti itu pasti akan dicintai, akan disukai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak dengan akhlak yang azim, yang luar biasa. Jadi ibu-ibu, sebisa mungkin kita berusaha untuk bisa berakhlak seperti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian kita tentang qawaid Qur'aniyah ini, ya, sebagian besar berisi tentang akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita perhatikan, kita cermati ulang dari kaidah yang pertama sampai kaidah yang terakhir kita ambil, itu rata-rata mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang baik. Jadi kita harapkan dengan kajian kita ini, ya, memotivasi kita untuk bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berakhlak seperti akhlaknya Al-Qur'an. Ibu-ibu yang berbahagia, kajian kita pada hari ini sudah memasuki kaidah yang ke-7. Al-qaidatu as-sabi'ah. Apa bunyi kaidahnya ibu-ibu? Ma 'alal muhsinina min sabil. Ma 'alal muhsinina min sabil. Artinya apa ibu-ibu? Tidak ada jalan, tidak ada alasan untuk mencela orang-orang yang sudah berbuat baik. Tidak ada alasan atau jalan, ya, untuk kita mencela orang-orang yang sudah berbuat baik. Maksudnya apa? Untuk memahami kaidah ini, saya ingin mengajak ibu-ibu, ya, kembali ke tahun ke-9 Hijriah. Tepatnya di pertengahan bulan Rajab. Yaitu di perang apa ibu? Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada tahun ke-9 Hijriah pada bulan Rajab.
Di pertengahan bulan Rajab, Nabi SAW mendapatkan kabar bahwasanya pasukan Romawi telah berkumpul di Syam pada waktu itu, ya, dengan pasukan yang berjumlah ratusan ribu, ya, ingin menyerang Nabi SAW, dipimpin langsung oleh Kaisar Romawi pada saat itu. Ketika Nabi SAW mendengar kabar tersebut, Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabatnya untuk bersiap-siap menuju perang Tabuk. Padahal ibu-ibu, kebiasaan Nabi SAW, kalau beliau ingin berperang, beliau tidak terus terang ingin berperang. Maksudnya apa? Contoh misal Nabi SAW apabila ingin pergi ke Uhud misalnya, ingin perang, beliau tidak mengatakan ayo kita pergi ke Uhud. Nabi pura-pura bertanya, kemana arah menuju Syam, arah menuju ke daerah yang lain, berapa sumur yang akan kita lewati, ya, supaya sahabat tidak gentar duluan ketika ingin berperang. Tapi Nabi SAW selalu yatawara, ya, seolah-olah beliau ingin menuju ke tempat lain, padahal tujuan beliau ingin berperang. Akan tetapi ibu-ibu, di perang Tabuk, Nabi SAW langsung terus terang kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bersiap-siaplah, kita akan menuju ke Tabuk untuk menghadapi pasukan Romawi. Pada bulan Rajab saat itu ibu-ibu, keadaan lagi susah-susahnya. Keadaan kaum muslimin pada saat itu sedang sulit-sulitnya. Ya. Bahkan cuaca pada saat itu sangat panas. Ya. Ketika Nabi SAW mengumumkan ingin berangkat ke Tabuk perang, ya, terbelahlah kaum muslimin kepada dua kelompok. Ya. Apa kata Allah menceritakan kelompok tersebut? Apa kata Allah? Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum. Dan datanglah orang-orang Arab Baduy. Maksud Arab Baduy di sini ibu-ibu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ketika Nabi SAW mengajak perang, mulailah orang-orang munafik datang kepada Nabi SAW untuk apa? Liyu'dzana lahum. Untuk mencari-cari alasan supaya tidak hadir. Ibu, minta izin supaya tidak ikut berperang. Dan terkadang izin itu ada yang benar-benar izin, ada yang terkadang izin-izin yang dibuat-buat. Kaum muslimin pada saat ini ibu-ibu terpecah pada dua model orang yang minta izin. Model yang pertama itu orang-orang munafik. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum. Dan datanglah orang-orang munafik, Arab Baduy tadi, pada Nabi untuk meminta izin tidak ikut berperang. Di antaranya seperti kisahnya Jad bin Qais. Jad bin Qais, salah seorang ketua sukunya pada saat itu. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Jad bin Qais, mengajak beliau untuk ikut berperang melawan Bani Asfar, yaitu Romawi, apa kata Jad? Mencari-cari alasan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak kuat apabila melihat wanita. Ya. Jadi saya takut, wahai Nabi, kalau saya berperang dengan orang Romawi, saya terlihat wanita-wanita orang Romawi, terus saya terfitnah. Alasannya masuk akal, ibu. Tidak masuk akal. Kita berperang, kenapa lihat perempuan? Nggak ada perempuan yang ikut perang. Inilah model-model alasan yang dibuat-buat, ibu. Akan tetapi Nabi SAW dengan akhlaknya yang mulia, Nabi SAW menghukumi seseorang secara nampaknya saja. Kalau dia minta izin, Nabi izinkan.
Makanya turun dalam kasus ini turun ayat Allah, wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut berperang, takut terjerumus ke dalam fitnah tadi. Fitnah tergoda dengan wanita. Lalu kata Allah, ala fil fitnati saqatu. Sesungguhnya dia sudah terjatuh ke dalam fitnah. Dengan dia tidak ikut berperang kepada Nabi, dia otomatis sudah jatuh kepada fitnah yang lebih besar. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, kata Allah. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itulah tempat yang cocok bagi orang-orang yang kafir. Jadi itu model pertama orang yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik. Bahkan orang munafik tidak hanya meminta izin yang tidak masuk akal. Di antara mereka ada malah yang memprovokasi orang-orang untuk tidak ikut berperang bersama Nabi. Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surah At-Taubah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu an yujahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim wa qalu la tanfiru fil har. Di antara orang-orang munafik ada yang memprovokasi orang-orang muslim yang lain, jangan ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuacanya panas. Wa qalu la tanfiru fil har, kata orang munafik tadi. Ngapain ikut keluar bersama Nabi? Cuacanya panas banget. Lalu apa kata Allah? Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya neraka Jahannam itu lebih panas. Lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahuinya. Inilah model yang pertama, orang yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut perang Tabuk. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum wa qa'ada alladhina kadzabu Allah wa rasulah. Dan datanglah orang-orang munafik dari kalangan Arab Badui meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersama orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya mereka orang kafir tersebut akan ditimpa dengan azab yang pedih. Itu model yang pertama. Model yang kedua, ibu-ibu, orang yang memang uzurnya syar'i, betul-betul memang tidak bisa ikut berperang. Apa kata Allah? Laisa 'alad du'afa. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang ad-du'afa, orang-orang yang lemah, orang tua, wanita, anak-anak, ya. Wala 'alal marda. Dan juga bagi orang yang sakit, cacat, buta, pincang, apalagi itu. Sakit-sakit yang menghalangi seseorang untuk ikut berperang. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun. Dan tidak ada juga dosa bagi orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk diinfakkan untuk berjihad. Jihad butuh infak, ibu-ibu. Butuh. Jihad itu butuh infak untuk membeli kendaraan, memberi peralatan perangnya, untuk perbekalan selama perjalanan. Apa kata Allah? Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Bagi orang-orang tadi yang meminta izin karena dia lemah, karena dia sakit dan karena tidak ada nafkah untuk pergi berjihad, harajun. Orang-orang seperti ini tidak berdosa, atau izinnya jujur, maka tidak mengapa dia tidak ikut berjihad. Dengan syarat idza nasahu lillahi wa rasulih. Dengan syarat dia jujur kepada Allah dan Rasulnya. Terkadang ada orang yang enggak jujur, ibu-ibu. Dia katanya sakit, padahal sebenarnya tidak sakit. Katanya tidak ada nafkah, padahal hartanya banyak. Model yang kedua ini kata Allah, ibu-ibu, kaidah kita, ma'alal muhsinina min sabil. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang izinnya benar karena lemah, karena sakit,
karena tidak ada nafkah untuk berjihad, ma'alal muhsinina min sabil. Orang-orang seperti inilah yang tidak boleh dicela atau disalahkan. Ya. Paham bedanya Ibu dua golongan ini? Ya. Itu maksud dari kaidah ini. Orang-orang yang sudah berusaha berbuat baik, lalu terhalang dengan sebuah uzur, dan dia kemudian melakukan kekurangan dalam kebaikannya tersebut, maka kita tidak boleh mencela orang-orang seperti itu, Ibu-ibu. Kaidah ini, Ibu-ibu, ya, sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Walaupun konteks ayat ini berkaitan dengan peperangan, akan tetapi kaidah dalam Al-Quran, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kaidah yang harus digarisbawahi, Ibu. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat-ayat Al-Quran itu diambil pelajarannya dengan keumuman lafaznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Contoh kaidah hari ini, ma'alal muhsinina min sabil, ini konteksnya pada peperangan. Akan tetapi kita bisa mengaplikasikan kaidah ini dengan keumuman lafaznya di seluruh kondisi dan situasi hidup kita, Ibu-ibu. Bahkan, Ibu-ibu, para ahli fiqih, fuqaha, banyak menggunakan kaidah ini, ma'alal muhsinina min sabil, ya, ketika menjelaskan sebuah hukum-hukum dalam fiqih. Misal, dalam bab wadi'ah. Apa itu wadi'ah, Ibu-ibu? Wadi'ah artinya titipan. Ketika misal ibu menitipkan barang kepada seseorang yang ibu percaya, amanah, jujur, ya. Misal menitipkan harta, lalu kita titipkan kepada orang yang amanah tadi kita percaya, dan orang tadi yang kita percaya tadi, dia menjaga harta titipan tadi dengan sebenar-benarnya. Dia taruh di berangkas harta kita, dia kunci berangkasnya, dia kunci lemarinya, dia kunci rumah-rumah. Sampai dia pun nggak bisa masuk. Ya. Saking begitunya dia jaga. Tapi qadarullah hilang. Qadarullah hilang. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berlakulah kaidah ini. Ma'alal muhsinina min sabil, kata para fuqaha. Kalau kasusnya seperti itu, orang yang dititipi amanah tadi, lalu dia telah berusaha menjaga barang tersebut, dan qadarullah hilang, maka dia tidak wajib mengganti barang titipan tadi. Ma'alal muhsinina min sabil. Ya. Kalau orang seperti itu, maka tidak boleh dicela. Kecuali kalau dia orang-orang yang misal teledor, Ibu-ibu. Misal kita titipkan motor atau mobil, kuncinya ditaruh di situ, lalu hilang. Ya. Lalu datang dia, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak, Anda teledor. Ganti. Seperti ini harus ganti. Jadi kaidah ini mengajarkan kepada kita, ya, untuk tidak menyalahkan orang-orang yang sudah berusaha berbuat baik. Contohnya misal di keluarga kita, Ibu, anak kita misal. Kita berharap anak kita bisa sukses, nilainya di kampus mungkin harus tinggi. Dia sudah belajar mati-matian, Ibu. Belajar sungguh-sungguh, Ibu. Cuma qadarullah, ya, memang hasilnya kurang memuaskan. Datanglah ibu-ibu yang kurang paham tentang kaidah ini, mencelalah anaknya dengan dasar kamu ngapain aja selama ini nggak belajar, ya, Bu. Dasar anak ini, anak itu, anak ini, anak itu. Padahal anak dia. Kalau kasusnya seperti ini, ma'alal muhsinina min sabil, ibu-ibu. Kalau anak kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, dia belajar dengan sungguh-sungguh, tapi qadarullah nilainya juga tidak sesuai harapan, atau kerjaan yang tidak maksimal, ma'alal muhsinina min sabil. Kita tidak boleh mencelanya, Ibu. Kecuali dia memang tidak belajar, Ibu. Bukan berarti boleh mencela juga. Maksudnya apa? Kita harus hargai muhsinnya dia, ihsannya dia, kebaikan yang telah dia lakukan. Begitu juga misal dengan suami kita, Ibu.
Apalagi di masa sekarang mungkin keadaan ekonomi sedang sulitnya. Suami kita pergi pagi, pulang jam 10. Pergi pagi pulang, sore bahkan ada pulang malam. Qadarullah mungkin rezeki yang dibawa pulang tidak sesuai harapan. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak boleh kita cela suami kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Begitu juga suami sebaliknya. Ketika mendapati istrinya mungkin masakannya tidak enak, ibu-ibu, keasinan, dia belajar bertahun-tahun istrinya masak, tapi masakannya tetap tidak enak. Kasusnya seperti ini bagi para suami, ma'alal muhsinina min sabil. Jangan kita cela perbuatan istri kita tadi, karena dia sudah berusaha. Begitu juga misal pembantu kita, karyawan kita, ibu-ibu, bahkan teman kita, ibu-ibu. Teman kita, teman pengajian kita, mungkin suatu hari kita butuh bantuan dia, kemudian dia bisa membantu setengah saja. Ada tipe orang, ibu, udah dibantu setengah, kalau tahu gini nggak usahlah bantu sama sekali. Ada seperti itu, ibu-ibu. Ya. Ini tidak boleh. Ma'alal muhsinina min sabil. Ya. Tidak boleh kita mencela orang-orang yang telah berusaha semaksimal mungkin berbuat ihsan. Begitu juga dalam hal berdakwah, ibu-ibu. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang di rumahnya membuka pengajian tahsin misalnya, ya. Dia dengan harapan bisa mengajak keluarga-keluarga di sekitarnya belajar Al-Qur'an. Walaupun dia tahu mungkin kapasitasnya belum sempurna, tetapi dia berusaha untuk mengajarkan orang-orang. Ya. Datanglah ibu-ibu yang lain mengkritik ibu tersebut. Kenapa ini ibu itu ngajar? Baca Al-Quran aja belum beres. Kalau kita tanya ibu itu ngajar pun tidak, ikut kajian pun tidak. Ma'alal muhsinina min sabil. Ya. Tidak boleh kita cela orang-orang yang sudah berusaha seperti ini. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak boleh mencela orang-orang yang sudah berusaha berbuat baik. Kenapa? Kenapa? Ya. Karena kaidah mengatakan, ya, annal asl bara'atu dhimmah min ilzamil insan bi ayyi syai'in fima bainahu wa bainan nas. Karena kaidah asalnya seseorang itu tidak dibebani, ya, tidak diwajibkan untuk menolong orang lain, ya, sampai ada hal yang mewajibkan dia menolong orang lain tersebut. Singkatnya seperti ini. Anak kita yang tadi sudah belajar mati-matian lalu gagal, pada dasarnya dia cuma wajib belajar, mungkin kalau sekarang wajib belajar berapa, Ibu? Satu hari berapa? Mungkin 8 jam. Ya, mungkin 8 jam atau 10 jam ditambah ekstrakurikuler, ya. Pada dasarnya anak kita hanya wajib itu belajar 8 atau 10 jam sehari, Ibu. Ketika dia belajar lebih, lalu dia gagal, maka seorang tidak berhak mencela anaknya tadi. Begitu juga misal pembantu kita. Dia mungkin dalam sehari wajib membersihkan rumah-rumah kita itu dari jam 8 sampai jam 4 sore misal. Kemudian pada jam 5 sore, jam 6 sore, dia buat kesalahan, akhirnya memecahkan satu gelas atau piring. Pada asalnya, ibu-ibu, pembantu tadi tidak wajib dia bekerja di luar jam kerjanya. Tapi dia bekerja tadi untuk ihsan, berusaha berbuat lebih untuk majikannya. Dalam hal seperti ini, ketika dia buat kesalahan, ma'alal muhsinina min sabil. Maka tidak boleh mencela orang-orang yang sudah berusaha berbuat baik. Begitu juga suami ketika melihat istrinya sudah berusaha untuk membuat masakan. Membuat masakan wajib atau tidak? Hah? Wajib seorang istri membuatkan masakan pada suami, Ibu. Hah? Taruhlah tidak wajib, biar cocok sama kaedahnya. Ya. Taruhlah kita bilang seorang istri nggak wajib membuat masakan kepada para suaminya.
Tapi qadar Allah istrinya berusaha belajar untuk membuat masakan walaupun tidak enak. Ya, Ibu. Pada asalnya dia tidak wajib untuk memasak untuk suaminya. Apa hukum masak untuk suami? Tidak bilang kita memfatwakan hal-hal yang para ulama berbeda pendapat. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Apakah seorang istri itu wajib untuk melayani suaminya seperti misal memasak, mencuci baju, Ibu ya? Apakah wajib, Ibu? Wajib. Sebagian para ulama mengatakan yang wajib bagi istri, hak suami di istri adalah melayani dalam hal dalam kamar saja. Ya. Selebihnya dari itu bersifat ihsan atau fadilah, kebaikan dari istri saja. Sebagian ulama memandang dilihat dari keadaan masyarakat. Kalau di keadaan masyarakat tersebut, urufnya seorang istri wajar melayani suami, membuat masakan, mencuci baju, maka bagi para istri juga wajib untuk melayani suaminya demikian. Bahkan ibu-ibu, seorang istri itu tidak wajib untuk menyusui anaknya sendiri. Seandainya ibu-ibu meminta upah kepada suami ibu-ibu untuk jerih payah ibu menyusui anak-anak ibu, itu diperbolehkan dalam syariat. Selepas kajian ini mungkin banyak yang bapak-bapak datang ke saya pakai pegasan. Intinya apa ibu? Ma'alal muhsinina min sabil. Begitu juga ibu-ibu. Ya. Wajibnya para suami kepada ibu-ibu itu memberikan nafkah, makanan, tempat tinggal, ya, dan pakaian yang layak, ibu-ibu. Ya. Kalau suaminya membelikan yang lebih, membelikan kendaraan, membelikan apalagi gadget yang bagus atau perhiasan yang bagus, itu bentuk ihsan dari suami kita. Karena ada para istri yang sulit bersyukur, ibu-ibu. Ketika dibelikan misal sebuah kendaraan, lalu dia protes, kenapa kendaraan model lama? Ya. Padahal pada dasarnya suami tidak wajib membelikan dia kendaraan. Ini bentuk ihsan, bentuk kebaikan suami pada istrinya tadi. Dalam kondisi seperti ini, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak boleh, tidak ada jalan atau tidak ada alasan bagi kita untuk mencela orang-orang yang sudah berusaha berbuat baik. Begitu juga teman kita. Pada dasarnya teman kita itu tidak wajib membantu kita. Teman kita itu wajibnya sebagai teman saja. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk membantu kita, meminjamkan kita uang atau menyelesaikan masalah kita. Tidak ada kewajiban untuk itu. Tapi dia lakukan itu karena bentuk kebaikan dia, ihsan dia, muhsin dia. Lalu kita cela, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak boleh kita cela ya, orang-orang yang setelah berusaha berbuat baik. Kenapa kita tidak boleh mencela orang-orang yang telah berbuat baik? Karena yang pertama, manusia ini tabiatnya memang tidak ada yang sempurna. Mau semaksimal apapun kita berusaha berbuat baik, pasti ada kurangnya. Karena memang tabiat manusia itu tidak sempurna. Yang sempurna itu berarti sudah menjadi derajat para nabi dan anbiya yang mereka maksum. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh mencela itu? Ketika kita mencela seseorang yang sudah berusaha berbuat baik kepada kita, itu bukannya malah memperbaiki keadaan, malah memperburuk keadaan. Tadi kita katakan anak kita yang sudah berusaha belajar akan tapi hasilnya ternyata di luar dugaan. Ketika kita mencela dia, menghardik dia, apakah merubah keadaan, ibu-ibu? Tidak. Bahkan memperkeruh suasana, bahkan bisa membuat orang tersebut putus asa. Begitu juga mungkin pembantu kita tadi yang kita marahi karena dia tidak sengaja memecahkan piring atau gelas kita, besok-besok dia kelah tinggal di peluh boh pecah. Ya, sekalian. Begitu juga teman kita, ya.
Kemudian kenapa alasan kita tidak boleh mencela ibu-ibu? Karena dia sudah berusaha dengan maksimal. Dan kaidah kita, kaidah yang keberapa itu? Wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan di antara sesama. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan, tidak ada jalan untuk mencela orang-orang yang sudah berusaha berbuat baik. Akan tetapi, dua poin terakhir yang penting harus digarisbawahi untuk memahami kaidah ini. Bukan berarti ketika kita memaafkan tadi, bukan berarti kita terima dengan kesalahan tadi. Bukan berarti kita biarkan dan tidak kita nasihati, Ibu ya. Bukan berarti kita membiarkan saja, ya. Tapi kita tetap nasihati. Tapi nasihatilah dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Ya, Bu. Kadang orang, ada ibu-ibu yang inisiatif mengadakan sebuah pengajian, tapi qadarullah kajiannya tidak sesuai harapan. Mulailah, mungkin ada sound systemnya yang bermasalah, atau ruangannya mungkin yang kurang nyaman. Ya. Muncullah ibu-ibu yang lain mencela. Ya. Kenapa kajiannya seperti ini? Tempatnya panas, sound system yang nggak jelas. Ya, ibu yang tadi berusaha itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Sedangkan kita hanya duduk diam manis menonton. Makanya kaidah mengatakan apa Ibu? Biasanya penonton lebih jago daripada pemain. Penonton itu, komentator itu biasanya lebih jago daripada pemain. Begitu dia disuruh main, gelagapan juga. Di ma'alal muhsinina min sabil. Kita nasihati dengan baik. Masya Allah ibu-ibu. Ya. Kajiannya alhamdulillah walaupun tidak sempurna. Ya. Tapi kita kasih masukan-masukan yang baik. Berusahalah jadi orang yang bisa menilai kebaikan orang-orang tadi. Jangan hanya fokus kepada hal yang buruk-buruk saja. Itulah yang membedakan Nabi SAW dengan kita. Nabi SAW selalu bisa melihat sekecil cahaya kebaikan pada seorang sahabat. Buktinya ketika ada seorang sahabat yang bernama Abdullah yang dijuluki Hammar, ya, seorang sahabat yang mulia ini, ya, dia dicoba dengan nggak bisa melepaskan minum minuman keras. Akhirnya setiap kali kedapatan minuman keras, dia dicambuk oleh Nabi SAW. Kedapatan lagi, sampai para sahabat muak melihat dia. Sampai ada para sahabat yang melaknat dia karena nggak jera-jera ini orang. Udah berapa kali dicambuk tetap aja masih mabuk. Tapi Nabi SAW bisa melihat secuil kebaikan, sisi positif pada sahabat tadi. Apa kata Nabi SAW? La tal'anhu. Jangan kalian cibir dia, jangan kalian hina dia. Ma'alimtu lahu, aku tidak mengetahui dia kecuali annahu yuhibbullaha wa rasulah. Walaupun dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, walaupun dia terjerumus dalam minum minuman keras tadi, akan tapi aku mengetahui bahwasanya cinta dia kepada Allah dan Rasul itu benar. Jadi berusahalah ibu-ibu untuk bisa melihat sisi-sisi positif pada orang lain. Adapun sisi negatifnya berusaha kita perbaiki dengan cara yang baik dan ma'ruf. Yang terakhir ibu-ibu, yang terakhir yang perlu digarisbawahi juga, bukan berarti ya, ketika kita katakan ma'alal muhsinina min sabil, kita berhenti berusaha. Misal ibu-ibu, ya, ketika ibu-ibu belajar masak di rumah, ya, masakan ibu-ibu kurang enak. Lalu ya sudah, dia tidak mau berusaha lebih. Kan kemarin kajian ma'alal muhsinina min sabil. Saya sudah berusaha, ya sudah ini hasilnya. Bukan itu maksudnya. Apa makna ihsan di sini? Al-ihsan, al-muhsinin dalam ini maknanya al-itqan. Ketika dia sudah maksimal berusaha, ya Bu, sudah berusaha maksimal, melakukan segala cara untuk menggapai kebaikan tadi, tapi dia gagal, di sini baru kita katakan ma'alal muhsinina min sabil. Baru kita katakan tidak ada celaan bagi orang yang berbuat kebaikan, berusaha kebaikan. Begitu juga para suami. Ya. Ketika dia pergi pagi, pulangnya jam 9. Ya. Bawa rezeki sedikit. Lalu dia katakan kepada istrinya, "Dek, rezeki hari ini cuma segini. Saya sudah berusaha ini. Ma'alal muhsinina min sabil." Itu salah. Itu
salah. Kan tapi ketika dia sudah berusaha lebih, al-itqan, makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yuhibbu al-'abda idza 'amila 'amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia beramal atqanahu, dia maksimal dalam amal tersebut. Nah, bagi orang yang sudah maksimal berbuat kebaikan, lalu ternyata hasilnya tidak memuaskan, barulah berlaku kaidah ini. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celah atau tidak ada jalan. Tidak boleh mencela orang-orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin berbuat kebaikan. Demikian ibu-ibu, kajian kita pada hari ini, kaidah yang ketujuh, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celah atau jalan untuk mencela orang-orang yang telah berusaha berbuat kebaikan. Semoga dengan kaidah ini kita bisa lebih menghargai kebaikan-kebaikan orang, melihat positif, sifat-sifat positif orang-orang di sekitar kita. Apabila ada hal-hal negatif atau kekurangan yang terjadi, maka nasihatilah dengan cara yang baik dan ma'ruf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.